Kalau tadi wakil presiden dari Gibran Rakabuming Raka yang masih aktif menjabat. Nah, kalau ini masih berkaitan, yakni bapaknya tadi juga mungkin sempat disinggung oleh Bang Asnil. Ini soal informasi adalah yang saya terima ini, pembuat ijazah dari Joko Widodo ataupun Presiden ke-7 Republik Indonesia tak berkutik saat disumpah BAP. Panjul mengaku ijazah Jokowi hasil modifikasi milik Domanto. Wow, ini itu gibahin bapak, abis anak bapaknya lagi nih. Ada informasi Aduh. yang beredar kayak gitu, Bang. Ini Ya. informasinya mungkin bisa didapetin di mana, Bang Asnil? Facebook juga kah atau di mana? Ini sudah ditelusuri, akunnya masih kembaran sama yang tadi ini. Oh. Jadi ini kayak Komplotan. bisa jadi, Oh, komplotan, baik. bisa jadi nih komplotan. Jadi Nggak cuma begal yang berkomplotan. jadi ternyata. kayak apa namanya yang posting bersama itu apa namanya? Kayak Posting mirroring kayak gitu ya, mirroring posting. kolaborasi Oh, oke. kontennya. Jadi ada Mursid tadi, sama satu lagi nih Bailey Miles. Oke. Jadi kalau Bailey Miles ini dalam potretnya fotonya perempuan pakai hijab, begitulah gitu ya. Tapi sepertinya bisa jadi AI kan, bukan foto aslinya. Nah, akun ini itu menyebarkan informasi tadi itu. Intinya adalah pembuat ijazah Jokowi tak berkutik katanya. Saat disumpah BAP Panjul mengaku ijazah Jokowi hasil modifikasi milik Dumanto, dan ini saya sudah mencoba menelusuri, tidak ada informasi valid atau kredibel soal itu. Oke. Nah, Eko Panjul atau dikenal sebagai Eko Sulistyo berhasil ditangkap setelah masuk daftar DPO bla 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 bla. Selanjutnya disebutkan aparat bekerja profesional dan terbuka karena pada akhirnya rakyat berhak mendapatkan kejelasan, bukan sekadar asumsi. Jadi dia menjelaskan, si akun ini menjelaskan seolah-olah pembuat ijazah Jokowi ini tak berkutik dan menggiring opini lah gitu ya. Nah, setelah kita coba buka filenya, informasinya, ini ketika kita telusuri apakah ada pernyataan tersebut dari Panjul ini, aku tidak menemukan adanya informasi kredibel. Makanya aku bilang ini adalah hoax, tidak ada informasi yang sahih sampai sekarang, karena yang membuat yang mengeluarkan ijazah itu adalah UGM enggak? UGM sampai bulan tahun kemarin itu kita di bank juga informasinya menyatakan bahwasanya ijazah Jokowi ini asli dan sah. Saya bukan pengikut Jokowi ya, tapi informasi fakta yang kita temukan seperti itu. Kemudian di berita yang lain juga menyatakan Bareskrim sebagai otoritas hukum yang kemudian menyatakan juga keaslian ijazah Jokowi. Bareskrim pastikan keaslian ijazah Jokowi. Jadi ada juga pernyataan seperti itu. Itu tahun kemarin juga di bulan Mei. Dan yang terakhir itu ada juga Profesor Hukum UGM membantah pernyataan ijazah Jokowi hilang gitu ya. Jadi fakta-fakta adanya pembuat ijazah Jokowi tak berkutik ini itu adanya modifikasi terhadap ijazah Jokowi dengan foto Dumanto. Siapa tadi itu? Dumanto. Dumanto itu. Dumanto katanya. Itu saya tidak menemukan fakta-fakta itu. Informasi itu juga tidak saya temukan, sehingga sampai sekarang verifikasi informasi yang kita temukan adalah belum ada fakta yang menyatakan Dumanto atau foto Dumanto ada di ijazah Jokowi yang disebutkan tadi. Oke, kalau misalnya ngomongin soal ijazah, berarti tujuan dari si pembuat ini tuh ngikutin tren yang lagi berjalan. Karena kan kasus ijazah Jokowi ini kan Presiden ke-7 kita kan masih terus bergulir kayak gitu, Bang. Ini ngikutin tren aja atau sengaja makin memanas-manasin sih, Bang? Kalau kayak gini? Isu ini mengundang traffic, Bang. Ini sama, makanya kesimpulan saya, akun ini itu acara cari dolar sama yang Mursid tadi, dan sama pelakunya sama nih. Nah, yang membuat akun yang pertama itu yang tadi itu anaknya Gibran gitu ya. Sekarang bapaknya nih gitu ya. Dan kedua informasi ini memang seksi di media gitu, trending gitu ya. Orang akan penasaran gitu. Satu wakil presiden, yang satu mantan presiden gitu ya. Pasti akan menjadi informasi seksi ketika digiling di media sosial. Nah, dan dua informasi ini ketika ditulis atau dibikin kontennya itu akan mengundang reaksi. Nah, reaksi ini menjadi dolar sama yang bikin konten. Ini yang berbahaya.
Nah, sehingga jika ingin mencari informasi yang sahih terkait ijazah ataupun terkait Gibran, sebaiknya kunjungi media-media yang memiliki verifikasi Dewan Pers gitu ya. Salah satunya Ayus. Ya, salah satunya ini sudah banyak lagi kan media yang sudah diverifikasi Dewan Pers. Kenapa? Mereka bekerja dengan standar etik, melakukan verifikasi, konfirmasi. Jika pun terjadi kesalahan informasi, karena jurnalis itu juga mahasiswa, manusia ya. Iya. Ketika dia salah mengutip dan lain-lain, dia wajib melakukan ralat atau memperbaiki informasi yang salah tersebut. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin soal masyarakat, biar bisa dibilang, oh ini ternyata informasi yang keliru nih, ini informasi yang benar, itu cara ngebedain yang secara spesifiknya gimana sih Bang? Pertama, jangan langsung percaya pernyataan atau informasi yang ada di media sosial, kecuali media sosial itu memang media sosial milik dari media massa yang kredibel gitu ya. Yang kredibel gimana contohnya? Media massa yang memiliki verifikasi Dewan Pers gitu ya, atau media massa yang cukup terkenal lah di sekitar kita ya. Ada banyak kan itu ya. Itu yang jadi ciri khas pertama. Kedua, ketika mendapatkan informasi di media sosial, itu juga tidak bisa kita percaya 100% juga, walaupun di sana ada logo media-media tadi gitu ya. Kadangkala dipakai oleh pembuat hoax untuk memanipulasi informasinya gitu ya. Jadi informasinya benar, tapi ketika dia olah, kutipannya diganti, terus fotonya benar gitu ya, dan informasinya diganti, itu terjadi. Yang ketiga, jika menemukan informasi yang kira-kira meragukan, itu mengkhawatirkan, atau menurut Anda itu adalah yang sulit dicerna, segera cari ke media massa tadi. Jika informasi itu besar sekali, pasti ada beritanya. Kenapa? Karena media massa ini menempatkan jurnalisnya di titik-titik tertentu sebagai sumber informasi, baik itu di Polda, di Polri, di Istana, di KPK, di Kejaksaan Agung. Media massa menempatkan orang-orang di sana. Jadi agak ganjal rasanya jika ada berita dari kejaksaan tapi media massa besar ini nggak tahu gitu ya. Malah akun-akun kreator lah yang akhirnya ngambil kayak gitu. Yang mengambil seolah ada informasi dari sini, dari lembaga ini, lembaga itu yang berbahaya. Kalau udah terlanjur percaya sampai akhirnya ini, kalau kita bilang katakanlah hoax, nanti diedit sama AI, tiba-tiba ntar dibilangnya ini berita benar, itu gimana sih Bang? Pertama itu memang itu literasi kita ya. Literasi penting bagi kita. Literasi itu adalah kemampuan kita mencerna informasi secara kritis gitu ya, tidak menelan mentah-mentah gitu ya. Sehingga itu ketika kemampuan itu sudah ada pada kita, akan ada skeptis untuk melihat sebuah informasi. Nah, ketika skeptis, kita akan mencari kebenarannya. Bisa melalui tanya teman sebelah, atau melakukan browsing, atau menggunakan perangkat tools digital yang lain gitu. Itu bisa dilakukan sebenarnya. Nah, balik lagi itu adalah literasi yang harusnya jadi apa ya, pondasinya masyarakat awal, ya. Jadi sebenarnya kalau kondisi sekarang itu kenapa banyak hoax gitu ya, karena pembaca hoax ini banyak banget gitu ya. Nah, yang harusnya yang diperbaiki bukan di hilirnya yang dibersihkan, tapi hulunya yang diperbaiki. Ya, hulunya apa? Edukasi, pendidikan, bagaimana edukasi terhadap melawan hoax ini, melatih literasi ini dilakukan sejak dini gitu. Tapi sejauh ini kalau ngomongin soal literasi tentang hoax itu udah dijalanin, udah bagus atau gimana? Atau masih perlu ini nggak sih Bang? Menurutmu gimana? Kan kalau saya sendiri sih masih bilangnya masih kurang ya. Nah, belakangan ini cukup meresahkan gitu ya, ketika ada akun-akun yang dianggap menyebarkan misinformasi, disinformasi, kemudian di take down gitu ya. Nah, itu cukup meresahkan. Nah, jika sebenarnya kebebasan berpendapat itu kan sah gitu ya. Dalam konteks dia menyajikan sebuah pendapat, bukan menyebarkan sebuah fitnah. Kalau fitnah beda lagi. Nah, ketika semua pendapat yang ada di media sosial itu di take down, itu kan berbahaya jadinya. Makanya kita mesti memilah mana yang kemudian informasinya yang
berupa opini dan pendapat, mana yang kemudian kontennya bersifat menyerang, memfitnah ataupun menyudutkan atau merendahkan martabat orang lain. Oke. Cuman kan, nah untuk membedakan itu adalah ya kita harus dilatih sejak dini. Anak-anak kita harus diajarkan bagaimana sih mengetahui ini adalah konten yang memojokkan atau merendahkan martabat orang lain. Kalau ini adalah konten yang merupakan pendapat gitu ya. Opini, pendapat itu semua orang berhak menyampaikannya gitu ya. Misalkan Bang Sam berpendapat Gibran misalkan adalah presiden yang dianggap Wakil presiden. wakil presiden yang terlalu muda lah mimpin negeri ini, agak skeptis. Bisa aja itu sebagai pendapat, bebas-bebas saja. Atau Prabowo sebaliknya ada pendapat terhadap presiden, itu juga bisa juga. Jadi sebuah pendapat, opini itu bebas kita sampaikan. Cuman ketika kemudian menyerang dan merendahkan martabat seseorang, itu yang nggak bisa diterima sebenarnya. Nah ini harus dilatih anak-anak kita, adik-adik untuk mengetahui hal-hal ini. Oke, Bang, tapi kalau misalnya ngomongin soal si informasi yang udah terlanjur ini nyebar ke masyarakat soal pembuat ijazah Jokowi akui adanya modifikasi dokumen, itu engagementnya berarti atau komentar-komentarnya pada gimana nih, Bang? Apalagi kan kasusnya masih bergulir kan, Bang, bertahun-tahun gitu loh. Ya di sini di komennya sebenarnya ada yang percaya ya, ada yang enggak juga. Lagi-lagi seperti itu ya. Ya tapi yang trending itu yang nggak percaya sih. Oke. Jadi ada ya sebuah akun yang menyatakan saya lebih percaya pada UGM dan Pak Jokowi daripada orang yang mencari perhatian untuk mendapatkan kedudukan. Kemudian biarpun tak punya ijazah Jokowi is the best. Oh, ada pendukungnya Jokowi ini. Membuat pembangunan Indonesia bla bla bla. Ada juga yang percaya, alhamdulillah akhirnya Allah menunjukkan jalan. Jadi percaya kalau ijazahnya Jokowi itu dimodifikasi gitu ya. Ada juga seperti itu. Nah, begitulah, dan banyak sekali reaksi mengundangkan perdebatan. Semakin banyak perdebatan dalam ruang komentar itu, semakin banyak dolar yang masuk kepada kreator tersebut. Ya, jadi jika menemukan konten-konten seperti ini, sebaiknya dihindari. Di skip aja, nggak usah dibaca. Kalau dibaca nggak usah lah gitu ya. Di skip aja, karena jika Anda lama-lama di sana, dia akan dapat karena kan waktu tayang kan, Iya. dia kan terlihat dihitung juga waktu tayangnya berapa lama, reaksinya berapa banyak. Apalagi kita rajin juga komen tersulit informasi, waduh debat gitu kan di ruang komen. Yang punya akun gembira, hahaha, dapat dolar terus ini. Jadi Gitu. kalau misalnya ngomongin soal ijazah, juga ini saya dapat informasi baru nih, Bang. Apa tuh? Nih, jadi ada pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi ini yang waktu itu tuh pernah ngelayangin gugatan ke PT UN ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara terkait ijazah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tapi gugatan ini dinyatakan tidak dilanjutkan. Jadi kasusnya soal ijazah Jokowi ini yang katanya palsu atau ijazah yang terus bergulir kasusnya masih terus kita lanjutin nih. Gimana entar titik akhirnya katanya. Soalnya kemarin dengar-dengar juga dari pengacaranya mantan presiden kita itu Pak Jokowi bakal nunjukin ijazah aslinya katanya. Wah, akhirnya. Itu bakal ditunggu sama masyarakat kan pasti ya. Oke, Bang Asnil, jadi informasi pembuat ijazah Jokowi akui adanya modifikasi dokumen bisa dibilang hoax? Hoax. Oke.